Bab 579. Harta karun Gunung Tian Shan. Puncak Gunung Tian Shan, tanahnya sangat datar. Sepintas, ada ruang putih yang luas di bagian bawah. Meskipun sudah malam, sama sekali tidak terasa seperti malam. Orang tua itu muncul di puncak gunung dengan Kingston Jiang, melambaikan tangannya, menciptakan sebuah kekuatan tenaga di telapak tangannya. Kekuatan tenaga menyapu, dan batu beku di depannya meleleh seketika. Bentuk asli batu secara bertahap terlihat. Ini adalah meja batu dan beberapa kursi batu. Orang tua itu berjalan mendekat, duduk dan memandang Kingston Jiang, menunjuk ke kursi di sampingnya, dan berkata, "Anak muda, jangan segan, duduklah." Kingston Jiang berjalan mendekat, duduk, dan menatap orang tua itu dengan penasaran. Dia sedang menebak identitas orang tua itu. Dia tahu orang ini berasal dari Sekte Gunung Tian Shan. Siapanya Sekte Gunung Tian Shan, dia tidak tahu. "Senior, siapa sebenarnya kamu?" "Haha." Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Tunggu sebentar, aku akan pergi mengambil anggur." Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya melintas dan muncul di jarak 100 meter, kecepatan secepat kilat, saking cepatnya mata Kingston Jiang tidak bisa mengikutinya. Teknik tubuh ringan yang sangat menakutkan. Kingston Jiang tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Beberapa tarikan napas, orang tua itu menghilang dari pandangan Kingston Jiang. Di seberang puncak gunung, ada beberapa bangunan di sini. Pada saat ini, di lapangan seni bela diri di depan sebuah istana. Seorang gadis muda memegang pedang panjang dan terus melakukan tarian pedang. Pedang panjang itu menyapu udara dengan momentum yang sangat kuat. Wanita itu berlatih sebentar, kemudian menyimpan kembali kekuatannya. Begitu melempar, pedang panjang di tangannya terbang keluar, dan seorang pelayan tidak jauh dari sana dengan akurat mengambil pedang panjang itu dan menyarungkannya. "Ketua muda, ilmu pedang Gunung Tian Shanmu semakin hebat." Pelayan yang memegang pedang berjalan mendekat, dengan senyum main-main di wajahnya, dan berkata, "Seiring berjalannya waktu, pasti akan terkenal di seluruh dunia." Dengan kepahitan di wajah cantiknya, wanita itu berkata, "Mana mungkin begitu mudah." Meskipun ilmu pedang Gunung Tian Shan sangat bagus, dibandingkan dengan ilmu pedang teratas, itu masih jauh di belakang. Wanita itu adalah Jocelyn Chen, putri dari ketua Sekte Gunung Tian Shan. "Ketua muda, Gunung Tian Shan mengoleksi seni bela diri dunia, dan Ketua muda menyaksikan seni bela diri dunia. Seiring berjalan, ya waktu, pasti bisa menguasainya, pasti akan sukses." "Oh iya, sekarang sekte besar, klan besar, apa ada pergerakan? Apakah sudah menuju ke Gunung Tian Shan?" Jocelyn Chen bertanya. "Sementara masih belum ada yang naik ke Gunung Tian Shan." "Ketua muda, gawat, arak teratai salju Gunung Tian Shan telah dicuri." Pada saat ini, seorang pria berusia 30-an datang dengan ekspresi cemas. "Apa? Dicuri?" Jocelyn Chen terkejut, dan segera berseru, "Ada apa ini? Paviliun anggur dijaga oleh seorang master, bagaimana bisa dicuri?" Tidak tahu. Baru saja, selama pemeriksaan rutin, murid menemukan bahwa arak teratai salju di atas paviliun Jiu hilang. "Ayo, pergi lihat." Jocelyn Chen tampak cemas. Arak teratai salju Gunung Tian Shan adalah harta Sekte Gunung Tian Shan. Teratai salju adalah spesialisasi Gunung Tian Shan. Teratai salju mekar setiap musim dingin. Namun, teratai salju juga diklasifikasikan ke dalam tingkatan yang berbeda. Ada teratai salju biasa, yang hanya memiliki nilai apresiasi. Ada juga teratai salju herbal. Teratai salju jenis ini pada dasarnya berusia 100 tahun, atau bahkan lebih lama, hanya mekar sekali. Arak teratai salju Gunung Tian Shan dibuat dari teratai salju berusia 100 tahun. Bagi orang yang melatih seni bela diri adalah tonik, minum seeguk saja, bisa mengurangi pelatihan yang begitu menderita selama beberapa tahun. Sekte Gunung Tian Shan belum menyeduh arak teratai salju selama 100 tahun,
dan sekarang persediaannya semuanya adalah hasil sisa dari 100 tahun yang lalu, hanya sedikit yang tersisa, karena energi Ki-nya tidak cukup, tidak bisa menyerap kekuatan arak teratai salju, dia berniat meminumnya setelah menerobos tingkat alam keempat dan menembus tingkat alam kelima. Tapi sekarang telah dicuri. Gunung lain, di puncak gunung. Kingston Jiang menunggu beberapa saat, orang tua itu baru kembali. Dia juga memegang kendi anggur dan 2 gelas anggur di tangannya. Haha, ini dia. Suara itu datang lebih dulu sebelum orangnya. Orang tua itu duduk dan mulai menuangkan anggur, menuangkan beberapa tetes. Kingston Jiang memandangi gelas anggur di depannya. Gelas anggur terbuat dari zamrud, sangat jernih. Anggur dalam gelas berwarna putih, dan tampaknya memancarkan cahaya putih samar, dan ada aroma anggur yang menawan. Aroma ini membuat Kingston Jiang mabuk. Anggur apa ini? Kingston Jiang tampak terkejut. Orang tua itu tersenyum dan berkata, anggur ini disebut arak teratai salju Gunung Tian Shan, juga disebut serbuk suci teratai salju. Kingston Jiang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil gelas anggur, melihat beberapa tetes anggur di dalamnya, dan mengendus dengan ringan. Aroma harum menyebar melalui rongga mulut dan hidungnya. Pada saat ini, energi Ki di tubuhnya menjadi aktif tak terkendali. Ajaib sekali. Dia berseru. Setelah berbicara, dia langsung ingin minum. Namun, gelas anggur di tangannya langsung direnggut. Jika ingin minum anggur ini, harus lihat dulu apakah kamu memiliki kemampuan ini. Kingston Jiang mendongak, orang tua itu mengambil minumannya dan menatapnya dengan bercanda. Kingston Jiang penuh minat. Anggur ini sangat luar biasa. Hanya menciumnya saja, energi Ki menjadi aktif. Jika menyesapnya, maka efeknya akan. Senior, apakah ada persyaratan lagi untuk minum anggur ini? Orang tua itu menjelaskan, ini adalah harta karun sekte Gunung Tian Shan. Hanya 1 botol yang bisa diseduh setiap 100 tahun, dan sebotol hanya sekitar setengah kati dan hanya tersisa ini saja, bahkan ketua sekte tidak berani meminumnya begitu saja, dan berniat untuk menyerahkannya kepada pewarisnya. Mendengar ini, hati Kingston Jiang tergerak. Orang tua itu melanjutkan, sebelum minum, aku akan mengajukan pertanyaan. Senior, silakan bertanya. Apa itu seni bela diri? Kingston Jiang tercengang. Seni bela diri. Dia tidak pernah memikirkan pertanyaan ini. Pada awalnya, dia berlatih seni bela diri untuk memperkuat tubuhnya, untuk mendapatkan kekuatan yang kuat, untuk berada di posisi tinggi, dan untuk membalaskan dendamnya. Sekarang, dia berlatih seni bela diri untuk melindungi keluarga dan negaranya, untuk menghilangkan kekacauan, dan juga untuk melindungi dirinya sendiri, dan melindungi orang-orang di sekitarnya dari bahaya. Senior, aku tidak mengerti. Kingston Jiang menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu, aku akan bertanya dari sudut pandang lain, mengapa kamu berlatih seni bela diri? Kingston Jiang berkata, pada awalnya, aku hanya ingin menjabat posisi yang lebih tinggi, untuk jenjang karir, untuk mendapatkan kekuatan yang kuat, untuk membalas dendam. Setelah balas dendam, aku berlatih seni bela diri untuk melindungi keluarga dan negaraku, dan juga untuk melindungi diriku sendiri. Mendengar ini, orang tua itu mengerutkan kening. Tampak jelas, dia tidak terlalu puas dengan jawaban Kingston Jiang. Untuk mendapatkan kekuasaan, untuk balas dendam. Dia menatap Kingston Jiang. Dia tidak merasa energi bermusuhan di tubuh Kingston Jiang, ini seharusnya bukan generasi yang kejam. Kamu punya dendam? Dia bertanya. Kingston Jiang mengangguk. Di bawah godaan anggur, dia tidak menyembunyikannya, dan memberitahunya tentang pembakaran rumah keluarga Jiang. Mendengar ini, orang tua itu sedikit mengangguk. Dengan jentikan tangannya, cangkir di tangannya melayang di depan Kingston Jiang dan mendarat di atas meja dengan mantap. Dia menunjuk ke anggur dan berkata, minum. Kingston Jiang mengambil gelas anggur dan dengan ringan memiringkannya. Anggur di dalam gelas meluncur. Kingston Jiang tidak serakah, hanya minum setetes. Setetes anggur masuk ke tenggorokan, seluruh mulut dipenuhi dengan aroma,
dan energi yang kuat menyebar ke seluruh tubuh di sepanjang tenggorokan. Pada saat ini, Kingston Jiang merasa tubuhnya ringan dan melayang, dan ada perasaan seperti roh terbang keluar. Kingston Jiang meletakkan gelas anggur di tangannya dan dengan cepat mengaktifkan teknik energi rasi bintang. Dia tahu, ini adalah kesempatannya. Pria tua itu mengelus jenggotnya dengan ringan, dengan ekspresi puas di wajahnya. Mengetahui itu adalah barang bagus, ekspresinya tampak serakah. Tetapi saat dia hendak meminumnya lagi, dia tidak serakah hanya karena itu sangat berharga, tetapi hanya minum setetes. Untungnya, dia hanya minum setetes, jika tidak, konsekuensinya akan serius. Orang tua itu juga mengabaikan Kingston Jiang yang sedang duduk bersila. Dia melayang dan datang ke tepi tebing dengan tangan di punggungnya, melihat ke kejauhan. Salju turun di seluruh langit, tetapi saljunya mencair sebelum jatuh menimpanya. Bersambung.